Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita. Tema kita awal mula atau asal mula kejatuhan gereja dan ajaran yang membenarkannya. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa ini masalahnya adalah dalam Kisah Para Rasul 20 itu tertulis karena ada serangan serigala ganas. Jadi roh masalahnya ya, roh jahat, setan masalahnya ya tentu ya. Nah, saya ndak selalu bahwa masalah itu selalu setan ndak begitu. Tapi ada memang beberapa kasus yang Alkitab sendiri catat bahwa masalah gereja itu adalah setan, serangan setan. Nah, mari kita lihat sebuah contoh dulu ya. Murid-murid Yesus lah ya. Ini ada di dalam Lukas pasal 9 itu waktu itu Yakobus dengan Yohanes ya, waktu itu semua ke Samaria, orang Samaria nggak berterima. Nah, terus di situ Yakobus dan Yohanes gimana? Kita minta api aja dari atas supaya membakar mereka semua, ya. Nah, Yesus menegur itu, dia bilang, kamu tidak tahu roh apa, roh macam apa yang kamu yang ada daripada kamu itu. Yang jelas juga Roh Kudus, ya, karena orang hanya nggak diterima begitu kok langsung api membakar habis semuanya orang itu kan. Nah, ini roh setan, ya. Nah, kemudian kasus lagi Petrus ketika Yesus mau itu dalam Matius itu ya. Yesus mau ke Yerusalem untuk mengalami menggenapi firman Tuhan, disalibkan. Petrus langsung karena rasa kasih sayangnya dia cegah, semoga ya Elohim menghindari engkau daripada mengalami itu. Yesus langsung menjawab, nyala engkau iblis, ya. Jadi Petrus pun nggak tahu, nggak sadar dia bahwa dia sedang dipakai oleh iblis atau diserang oleh iblis, ya. Nah, kemudian satu lagi di Wahyu pasal 18 ayat 2 itu coba dulu saya baca itu ya. Bahwa gereja itu ternyata tempat bersembunyi ya, kosmos ya itu ya. Pasal 18 harus dibaca ya. Wahyu pasal 17-18 ini harus dibaca semua. Di sini perempuan pelacur ya. Ya duduk dalam binatang itu artinya kita sudah bahas itu bahwa itu gereja yang ditopang sistem pemerintahan manusia hierarki ya. Nah, di pasal 18 ayat 2 saya baca dulu ya. Sudah rubuh Babel, kota besar ini. Babel itu adalah perempuan besar itu, perempuan pelacur itu. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi, ya, semua roh najis, ya, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan benci. Itu adalah garis bawahi bersembunyi, ya. Jadi serangan roh jahat itu enggak selalu bisa dilihat, apalagi kalau dia ganas ya. Ganas itu artinya tersembunyi sama sekali. Kita sudah tahu ya, masalah awal kejatuhan gereja itu masalahnya ya, bukan akibatnya. Masalahnya itu adalah serangan serigala ganas kepada para pemimpin gereja. Ganas itu di situ artinya tidak terlihat ya, bahkan tertutupi oleh jubah agamawi atau daya sihir ya. Kalau di sini ada sihir juga ini ya. Di sini di pasal 18 ini disebut juga bahwa engkau memiliki ilmu sihir ya. Dengan sihirnya itulah dia bisa menipu ya. Nah, ini sihir itu saya baca ini ya. Sihir itu dari bahasa Yunani-nya pharmakeia. Itu dari situ asalnya datang istilah medication atau farmasi ya. Obat ya. Jadi obat yang membuat orang jadi fly, enggak lagi sadar ya. Para pemimpin yang diserang roh jahat, pemimpin gereja serang roh jahat, dia memiliki daya sihir itu, ya. Ya artinya membuat orang yang jemaat yang domba-domba lugu ini dia kayak minum obat ya, obat fly, obat drugs gitu ya. Yang membuat dia fly, dia enggak lagi sadar, enggak lagi memiliki akal sehat lagi ya. Oke. Nah, jadi masalah awal daripada kejatuhan gereja itu adalah roh jahat, serangan roh jahat kepada para pemimpin. Ini dulu ditangkap. Perpecahan gereja itu hanya akibatnya. Nanti kita lihat akibatnya itu. Jadi ini bukan masalahnya perpecahan gereja itu ya. Jadi kalau orang bilang masalahnya ada di abad ke tahun 1054 itu perpecahan gereja timur dan barat, itu bukan masalah, itu akibat.
Masalahnya ada di kisah para rasul ini, serangan serigala ganas kepada para pemimpin. Hari ini kita mau belajar bagaimana serangannya itu, ya, supaya kita bisa deteksi dia, ya, serangan serigala ganas ini seperti apa, ya. Di sini di pasal 20 Paulus kasih tahu, ya, ayat 30-nya ya. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Palsu itu artinya ada aslinya. Tapi palsu itu enggak selalu sangat berbeda dengan aslinya. Kayak orang mau bikin uang palsu, selalu akan mirip dengan aslinya. Jadi, bagaimana iblis menyerang? Yaitu beberapa pemimpin gereja ini, dengan ajaran palsu, tujuannya berusaha narik murid. Narik domba-domba, narik jemaat Tuhan kepada dirinya sendiri, supaya mengikut mereka katanya. Dan ini tadinya murid-murid ini dia menempuh jalan yang benar, ya. Jalan yang benar itu jalan yang mengikuti Roh Kudus, ya. Karena di kisah para rasul ini semua anggota gereja itu ngikutin pimpinan Roh Kudus, ya. Tapi ini ada ajaran palsu yang membuat murid-murid itu enggak lagi ngikutin pimpinan Roh Kudus secara langsung, tapi mengikuti para pemimpin. Ginilah caranya serangannya itu. Nanti perpecahan itu akibat aja, karena para pemimpin itu akan beradu. Yang satu narik ke dia, yang satu narik ke dia, itu kan akibat jadi pecah gereja itu. Gereja pecah itu bukan masalah. Masalahnya para pemimpin narik murid kepada dirinya itu. Ya, jangan saudara kacaukan itu. Ya, antara masalah dengan akibat. Kayak dokter, antara penyakit dengan gejala itu harus dibedakan jelas, ya. Jangan disembuhin gejalanya. Orang pusing itu kan, pusing itu gejala itu. Jangan langsung dikasih obat menurunin pusing gitu. Enggak, jangan. Cari penyakitnya itu apa. Ya. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar, udah jelas kita bahwa caranya iblis serigala ganas ini menyerang, yaitu membuat para pemimpin ngajarin ajaran palsu. Tujuannya narik murid-murid kepada dirinya. Ini dia masalah yang bisa kita bilang itu masalah, ya. Awal gereja itu. Nanti kejatuhannya akibatnya gereja pecah. Ya, sebagian tarik Lutheran, Calvinis, Mennonite atau semuanya. Nah, dalam sejarah ajaran yang pertama kali mengajar, ya, sepanjang yang dicatat dalam sejarah, ya, itu Ignatius tahun 115. Coba dulu, ini ada buku sejarah The History of Christianity, ya. Saya baca dulu di sini, lihat, ya. Halaman yang ke surat 83. Ini Ignatius, ini uskup di Antioquia, ya. Syria itu, ya. Nah, dia bilang di sini, dia ngotot, ya, bahwa harus ada satu bishop uskup, ya, yang harus menjaga setiap lokal supaya mencegah perpecahan, katanya. Maksud dia cuma mencegah perpecahan. Dia nggak sadar bahwa dia inilah sedang diserang serigala ganas. Nanti saya baca ini ajaran palsunya dia itu, ya. Dia bilang harus ada satu bishop, ya, terjemah ini istilah Yunaninya itu episkopos. Nanti kita lihat, ya. Itu dia bilang harus ada satu bishop di antara para penatua itu, ya. Oke lah. Saya kasih tahu dulu Linda. Di Titus itu, inilah kepalsuan daripada si ajaran Ignatius ini, ya. Di dalam Titus itu, pasal 1 itu jelas dibilang, ayat 5, ya, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Ini istilah Yunaninya presbuteros, tua-tua, orang yang dewasa, yang rohani, ya, yang sudah dewasa lah, ya. Kemudian ayat yang ketujuhnya, sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang penilik jemaat, ini seorang uskup. Terjemahan Yunaninya episkopos, ya. Epi itu artinya melihat, skopos epi itu artinya di atas, skopos itu melihat. Melihat dari atas, yang bisa memahami, melihat apakah ada serigala ganas atau apa, dia bisa melihat dalam dimensi lebih tinggi. Ini baik presbuteros maupun episkopos itu dipakai oleh Paulus bergantian. Kenapa? Karena memang sama orangnya. Satu orang pemimpin ini, tapi dia jamak, ya. Pemimpin gereja itu dia mesti presbuteros, artinya orang dewasa, tua-tua, ya, dewasa rohani, ya.
dia juga harus episkopos, artinya bisa melihat dari atas dalam dimensi lebih tinggi. Orangnya sama, cuman beda fungsinya aja, ya. Nah, ini jelas Paulus ngajarin bahwa episkopos dengan presbiteros itu sama karena dipakainya bergantian. Tapi Ignatius bilang enggak, harus ada episkopos yang satu orang, satu dibilang, satu one bishop dia bilang gitu, yang mengatur semuanya ini. Disitulah mulai ada roh gembala sidang, roh mau otoritas, roh mau ini. Itulah akibatnya, itu akibatnya nanti kalau dilihat gereja timur dan barat, salah satu akibatnya paus yang di barat itu, yang Roma itu, Katolik Roma, dia ingin berotoritas. Sementara di sini dari timur mengakui kebersamaan patriark gitu ya. Jadi soal otoritas itu penyakitnya di sini. Itu bukan, itu yang perpecahan gereja yang di barat sama timur itu akibat. Awalnya di sini ajaran Ignatius, ajaran palsu Ignatius itu. Tapi saudara jangan sangka bahwa Ignatius itu orang yang brengsek begitu. Jangan. Ignatius itu seorang yang mati martir di Roma. Dia bikin 7 suratnya itu, ya, kepada tujuh tempat ya, pada gereja-gereja itu untuk dia mati martir. Sementara dia dalam perjalanan dia nulis itu. Jadi Ignatius ini seorang yang kudus, suci, seorang yang mengikut Tuhan sampai mati martir, tapi ajarannya membuktikan dia terserang serigala ganas. Dari mana tahu? Jelas ini kan Alkitab udah jelas itu bahwa Paulus nggak bedain episkopos dengan presbiteros. Totonya si Ignatius ngebedain. Harus ada satu katanya. Nah nanti nggak lama kemudian, ini tahun 115 Masehi ini, nggak lama kemudian antara uskup itu yang satu-satu itu bertarung lagi. Siapa nih yang paling hebat? Haruslah ada satu lagi, uskup agung namanya. Itulah Katolik itu begitu awalnya ya. Kemudian dari antara uskup agung dari semua daerah ini bertarung lagi. Ini kita harus ada satu orang yang lebih hebat. Itulah kardinal. Di antara kardinal harus ada satu lagi. Itulah paus itu. Yang ngakunya sebagai penerus Petrus. Kursi Petrus. Saya nggak bisa bayangin itu Petrus pakai cupluk begitu. Dia bawa tongkat bangun-bangun katedral. Itu saya nggak ngebayang begitulah ya. Tapi itulah serangan serigala ganas itu akibat ya. Serangannya ini ya, yaitu membuat ajaran palsu dengan maksud menarik murid supaya mengikut mereka, ngikut mimpin, nggak ngikut Yesus lagi, nggak ngikut Roh Kudus kemana saja, nggak ikut Roh Kudus lagi, enggak. Udah ngikut mimpin. Inilah ya awal masalah ya. Jadi jangan salah, awal mula masalah kejatuhan gereja pertama serangan serigala ganas kepada para pemimpin. Kedua, bagaimana serangan itu dengan ajaran palsu para pemimpin. Kita lihat di dalam sejarah Ignatius dengan narik murid kepada dirinya. Inilah dia. Ya. Kita harus tahu dulu ini awalnya. Jadi kalau kita mau mendapat kasih karunia lah ya untuk terhindar dari sini, ya kita harus jangan mengambil bagian ya dalam ajaran palsu ini. Oke lah ya. Haleluya. Amin.